Seorang warga yang sedang melewati area persawahan dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Pria itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Terbujur kaku di atas kubangan di saluran pembuangan. Wajah di sebelah kiri, mulut dan telinga dari si pria itu terlihat robek. Mulutnya sedikit berbusa dan badan si pria itu mulai membiru. Warga yang melihat kejadian itu kemudian dengan cepat melaporkan ke pihak instansi terkait. Dan diduga pria itu adalah korban pembunuhan. Lalu kemudian banyak dari warga yang datang ke tempat kejadian. Dan salah satu dari warga mengenali si pria yang sudah tidak bernyawa itu. Diketahui pria itu ternyata bernama Harlan Sinaga. Dan korban tinggal tidak jauh dari tempat kejadian. Pihak terkait kemudian langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan visum terhadap korban, dipastikan korban meninggal karena kekerasan dari benda tajam. Dan beberapa hari selanjutnya, pihak terkait kemudian menetapkan 2 tersangka pelaku pembunuhan. Pelaku itu bernama Hisa Sianturi dan Anita Manulang. Dan salah satu pelaku ternyata adalah istri dari korban itu sendiri. Beberapa warga yang melihat penangkapan pelaku di rumah korban merasa sangat terkejut. Pasalnya, saat terjadi kejadian itu, pelaku dengan sangat meyakinkan menangis di hadapan korban. Pelaku seperti merasa kehilangan. Tidak hanya warga, keluarga besar dari korban pun merasa benar-benar ditipu oleh pelaku. Lalu sebenarnya apa motif dari pelaku ini yang dengan tega melakukan pembunuhan sadis terhadap suaminya sendiri? Sebelum saya akan melanjutkan kisah dan kronologi dari kasus ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar kasus dan kejadian sadis ini tidak menimpa kepada kita dan keluarga terdekat kita. Dan saya juga berharap kita mengambil pelajaran atas kasus dan kejadian ini. Kisah ini terjadi pada seorang pria yang bernama Harlan Sinaga. Pria yang berusia 52 tahun itu memiliki seorang istri yang bernama Anita Manulang. Mereka sudah menikah kurang lebih 35 tahun. Harlan Sinaga dan Anita Manulang dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama mereka sudah tumbuh dewasa dan bekerja di salah satu perusahaan yang tidak jauh dari desa mereka. Kehidupan Harlan Sinaga dan Anita Manulang ini terbilang sederhana. Harlan Sinaga bekerja sebagai petani di ladang yang tidak jauh dari rumah mereka. Sementara istrinya Anita Manulang bertugas di rumah mengurus kebutuhan rumah. Pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun itu, Harlan dan Anita banyak diderai pertikaian. Mulai dari ujian finansial bahkan sampai ujian yang tidak terduga. Diakui oleh salah satu anak dari Harlan Sinaga dan Anita Manulang. Orang tua mereka memang sudah tidak harmonis di beberapa tahun lalu. Terutama perubahan yang paling mencolok itu terjadi terhadap ibu mereka. Keluarga menduga perubahan sikap dari Anita Manulang disebabkan oleh faktor ekonomi. Anita Manulang mungkin sudah merasa lelah akan kondisi finansial yang tidak kunjung membaik. Hidup yang sederhana, tetapi pada batas garis kemiskinan. Anita selalu hidup susah bersama suaminya, dan itu salah satu faktor kesabaran dari Anita sudah tidak dapat ditahan. Bahkan Anita Manulang beberapa hari pernah tidak pulang ke rumah. Anita Manulang sudah tidak mencintai suaminya. Beberapa kali dirinya sempat berbicara kepada keluarga terdekatnya. Anita berterus terang sudah merasa tidak cocok dengan suaminya. Anita ingin berpisah dan meninggalkan suaminya. Anita diketahui sudah memiliki pria yang lain di hatinya. Pria itu bernama Hisa Sianturi, seorang pria yang Anita temui di desa sebelah. Hisa Sianturi bekerja sebagai supir mobil besar, dan itu alasan Anita memilih Hisa sebagai pengganti dari suaminya. Hubungan dari Anita dan Hisa Sianturi tidak diketahui oleh Harlan Sinaga.
Meski Anita sering pergi dari rumah dan beberapa kali juga sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah. Anita sangat pintar menyembunyikan kerahasiaan perselingkuhannya. Hingga beberapa kali, Anita sering dicurigai oleh suaminya. Tetapi Anita berhasil menjawab dan membohongi suaminya itu. Anita Manulang juga sering memaksa selingkuhannya untuk segera menikahinya. Anita sudah tidak ingin hidup bersama dengan Harlan Sinaga lagi. Suami yang sebenarnya sudah menemani perjalanan hidup Anita puluhan tahun lamanya. Namun karena faktor ekonomi, Anita merasa sudah lelah menjalani kehidupan bersama Harlan Sinaga. Dirinya adalah seorang wanita dan wanita seharusnya mendapat kebahagiaan materi yang berlimpah. Tidak harus hutang ke sana dan ke sini. Uang yang pas-pasan yang diberikan suaminya selalu membuat Anita merasa kesal dan marah kepada Harlan Sinaga. Anita sudah lelah dengan kehidupannya bersama Harlan Sinaga. Hidup selalu susah, tidak punya barang mewah. Hisa Sianturi sebenarnya merasa takut akan perselingkuhan di antara dirinya dan Anita. Karena bagaimanapun perselingkuhan ini adalah salah besar. Dan jika ketahuan akan melibatkan persoalan panjang. Namun Anita itu sangat pintar mengetahui titik kelemahan dari Hisa Sianturi. Dengan bujuk rayu dan selambi lempit yang dia berikan kepada Hisa Sianturi, Hisa kemudian beberapa kali berjanji untuk membawa Anita pergi dan meninggalkan suami sahnya. Kisah ini berada pada puncaknya ketika Anita merasa sakit hati dengan ucapan dari Harlan Sinaga. Harlan Sinaga membuat Anita Manulang merasa marah dan dendam. Karena dalam pertemuan keluarga, Harlan Sinaga berbicara menjelek-jelekan dirinya. Anita merasa Harlan Sinaga sudah merendahkan harga dirinya di hadapan keluarga besarnya. Di depan 4 orang anaknya, pertikaian antara Anita dan Harlan Sinaga tidak dapat terhindarkan. Hingga hal itu membuat Anita Manulang keluar dari rumah. Anita Manulang pergi menemui selingkuhannya, Hisa Sianturi. Dan Anita mengajak Hisa Sianturi pergi ke sebuah hotel di kota terdekat. Di sana Anita Manulang mengungkapkan rencana besarnya untuk menghabisi suaminya. Anita bercerita kepada Hisa Sianturi bahwa suaminya itu sudah membuatnya sakit hati dengan menginjak harga dirinya. Anita meminta Hisa Sianturi ikut membantu rencana besarnya itu. Anita ingin Hisa membunuh Harlan Sinaga. Rencana dari Anita kemudian langsung ditolak oleh Hisa Sianturi. Pembunuhan bukan sesuatu yang mudah dan dibenarkan, ucap Hisa sambil menghisap selambi lempit dari Anita. Anita kemudian mengancam untuk menolak berhubungan badan dengan Hisa Sianturi. Anita akan memberikan seluruh badannya ke Hisa Sianturi. Asal Hisa Sianturi membantunya dalam pembunuhan terhadap suaminya itu. Anita tahu betul titik kelemahan dari Hisa Sianturi. Karena sudah berada di puncak nafsunya, Hisa Sianturi kemudian menyetujui rencana dari Anita. Dirinya akan membantu Anita Manulang untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Dan setelah itu Hisa Sianturi akan membawa Anita Manulang untuk kabur dan menikahinya. Pada hari itu, rencana sudah tersusun rapi oleh Anita Manulang dan Hisa Sianturi. Anita dan Hisa kemudian mencari keberadaan dari Harlan Sinaga. Setelah bertemu dengan Harlan Sinaga, Anita dan Hisa kemudian langsung memukulnya dengan balok kayu yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tidak hanya satu kali, balok kayu itu dipukulkan ke kepala dan wajah dari Harlan Sinaga itu sebanyak 7 kali. Harlan Sinaga langsung tersungkur. Pukulan yang bertubi-tubi dari mereka membuat Harlan Sinaga terjatuh dan tidak bernyawa lagi. Mereka kemudian kabur, meninggalkan Harlan Sinaga yang sudah terkapar mati. Anita Manulang kemudian pulang ke rumah, berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Dirinya juga sempat mencari keberadaan suaminya itu bersama keluarga dari Harlan Sinaga. Kemudian beberapa warga melaporkan bahwa Harlan Sinaga ditemukan sudah tidak bernyawa. Anita Manulang memerankan perannya dengan baik. Anita menangis di hadapan mayat dari suaminya itu. Namun setiap kebohongan selalu punya celah untuk diketahui.
Setelah meminta keterangan dari keluarga dan warga terdekat, pihak kepolisian kemudian curiga terhadap istri dari korban. Dari kecurigaan itu, pihak terkait kemudian melakukan penyelidikan yang mendalam. Dan terungkap dalam pembunuhan dari Harlan Sinaga adalah istri korban itu sendiri. Bersama dengan Hisa Sianturi, selingkuhannya, Anita mengakui semua perbuatan jahatnya kepada pihak kepolisian. Kedua pelaku divonis hukuman 20 tahun penjara. Hukuman yang dianggap ringan untuk seseorang yang telah merencanakan menghilangkan nyawa dari korban. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman dari penjahat itu sudah cukup menghukumnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga dari kasus dan kejadian ini, kita semua mengambil hikmah dan pelajaran. Makna sebuah pernikahan, cinta dari sebuah